Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bertemu lagi dengan channelnya Madu Maribaya. Dalam kesempatan siang hari ini kita akan mencoba melihat kotak jebakan. Sudah cukup lama kita tidak melihatnya, walaupun pada dasarnya saat ini bukan waktu yang tepat di tempat kami untuk mendapatkan koloni yang masuk jebakan, karena pada dasarnya musim kawin sudah lewat, musim penghujan atau perubahan musim pun belum. Hanya ada 1 kali 2 kali hujan, itu pun jaraknya berbeda minggu, jadi bisa dikatakan belum uh, datangnya musim hujan. Tetapi walaupun demikian, kita untuk meyakinkan, karena beberapa minggu yang lalu kita sempat melihat kotak jebakan, dan kotak jebakannya masih kosong, adapun yang terisi malah sudah dimakan oleh hama. Dan satu lagi ada kotak jebakan yang tidak memiliki ratu, tetapi kita cek ada sel ratu yang sedang dibuat. Mudah-mudahan berhasil dan mampu menjadi koloni yang memiliki ratu kembali. Jadi dalam kesempatan siang hari ini kita untuk membuktikan hal tersebut. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kita sampaikan dan bermanfaat, khususnya dari pribadi saya, umumnya bagi siapapun peternak lebah, terutama peternak lebah pemula dimanapun berada. Tidak berlama-lama, seperti apa keseruannya, ikuti terus Madu Maribaya. Lokasi ini sangat banyak sekali, mungkin terlihat hamparan putih. Ini tanaman semak sedang berbunga, walaupun sepertinya hanya mengandung bee pollen. Dan bagian atasnya banyak sekali juga vegetasi yang lain dari tanaman perdu. Jadi bisa dikatakan lokasi ini cukup baik untuk lebah migrasi dan mencari sarang. Lokasi ini ada 1 kotak, mudah-mudahan terisi. Kita cek dulu, mudah-mudahan ada hal baik. Alhamdulillah, sepertinya kotak jebakan kita yang pertama ini terisi. Walaupun pada dasarnya bisa dilihat ini ada jejak kaki, berarti ada orang yang nyampe ke lokasi ini dan melihatnya. Nah, ini koloninya kalau dilihat cukup mapan atau koloni menengah, tapi bagian atasnya sudah ada robekan dan sepertinya ada binatang hutan yang mau makan, tapi belum sampai dimakan sepertinya. Mudah-mudahan seperti itu. Dan dilihat juga sekeliling kotak masih utuh, hanya bagian dalamnya banyak sekali daun-daun, berarti pernah dijadikan sarang tikus. Entah berapa lama ini koloni masuk ke kotak jebakan ini. Yang jelas secara aktivitas sudah cukup bagus, sudah melewati masa adaptasi sepertinya, dan lumayan aktif karena koloninya koloni menengah. Alhamdulillah, ini permulaan yang cukup baik. Terlihat sekali juga tidak ada lebah pejantan, walaupun ini udah cukup siang, karena di tempat kami atau lokasi kami ini udah melewati musim kawin. Nah, ini udah ada tawon juga pengganggu, berarti kisaran 1 atau 2 minggu sudah masuk ke kotak jebakan ini. Kita lanjut ke kotak berikutnya. Nah, di depan masih ada kotak, mudah-mudahan diisi juga. Lokasi ini cukup menjanjikan karena tumbuhan perdunya cukup banyak. Ini kotak yang kedua di depan, alhamdulillah. Wah, ini saudara nih, walaupun sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk memasang jebakan, tapi ternyata alhamdulillah, wih, penuh.
hanya kotaknya kayak berat ke belakang. Kita cek, khawatir ada yang mengganggu oleh binatang hutan. Dan ini sepertinya lumayan lama. Permulaan yang sangat baik. 2 kotak sukses dihuni. Kita lanjut ke kotak berikutnya sebelum melihat kotak yang ada ratu dan koloninya tidak memiliki ratu waktu itu. Mudah-mudahan itu tetap masih ada dan sukses sudah punya ratu. Kita lanjut ke kotak berikutnya. Nah, di lokasi ini ada 2 kotak, tetapi minggu lalu kedua kotak tersebut tidak bisa kita selamatkan karena kedua-duanya ada hama yang makan. Kita turun dulu, cukup curam. Oh, yang ini masih kosong. Nah, setelah kita perbaiki, kita bersihkan dulu bagian depannya. Jangan sampai di dekat pintu masuk ada jaring laba-laba. Dan satu hal, bagian depannya harus kosong seperti ini. Nah, jadi lebah yang mencari lokasi untuk bersarang, nanti ketika ada lebah yang survei, mudah untuk menemukan lokasi ini. Bagian atasnya terlindung karena ini ada bongkahan kayu yang tumbang. Kita lanjut di sampingnya. Ada, oh alhamdulillah, ini di sampingnya setelah minggu lalu kita betulkan, ada yang ngisi. Wih, mantap. Nah, wih, saudara, ini sudah ada yang makan lagi. Nah, ini terlihat tuh, ininya ikatannya sudah putus, belakangnya bekas kita sumbat. Nah, ininya udah bergeser. Oh, koloninya lumayan besar. Tidak apa-apa, sepertinya ini mampu bertahan. Kita akan betulkan, kemudian diikat yang kokoh. Koloninya luar biasa, tapi kelihatan agak agresif nih. Mantap, mantap. Kita ikat dulu, kita skip dulu. Ini sudah cukup kokoh, bagian atasnya double tali, tengahnya juga didobel, diikat. Dan walaupun ada yang manjat ke sini binatang hutan pasti kuat. Kita lanjut ke seberang. Satu lagi yang menentukan, yang kemarin disinyalir kotaknya ada yang isi tapi tidak ada ratu. Untuk pembuktian, karena waktu itu kita mau buang koloninya, ternyata ada sel ratu yang dibuat. Mudah-mudahan bisa berhasil dan menetas. Sebagai jawaban, banyak yang berasumsi katanya lebah yang tidak memiliki ratu bisa membuat ratu dengan sendirinya. Nah, ini kita lokasinya di lokasi yang vegetasi sempurna. Benar-benar lokasinya memiliki vegetasi yang sangat padat. Nah, kotaknya ini kita akan cek dulu bagian depannya apakah masih ada. Oh, lebahnya terlihat masih ada. Nah, tapi kalau segi warna makin hitam, makin kecil, dan semut juga tidak aktif. Kita akan coba turunkan dan kita akan coba buka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang banyak dilontarkan. Karena pada dasarnya kalau bagi kami, untuk membuat seratu itu harus dengan cangkok ratu, baru bisa diterapkan.
Ini untuk pembuktian saja di vegetasi yang kuat di tengah hutan di alam terbuka. Lebahnya sudah membuat seratu, apakah jadi atau tidak? Ini waktunya sudah kurang lebih 3 minggu sejak kita temukan ini. Seharusnya kalau sukses harusnya sudah ada ratu. Kita akan buka. Ini ikatannya sudah kita buka. Kita dulu ganjal ini. Nah, ini kita akan membongkarnya biar ini sebagai bukti bahwa di lokasi ini vegetasinya bagus. Nah, ada madu. Tetapi ini dominan pejantan. Sarangnya juga sarang pejantan, dominan pejantan, madunya lumayan. Bahkan disegel sempurna. Nah, ini lempengan yang paling besar. Yang sebelahnya madunya, wow. Sangat luar biasa sekali. Nah, di bagian dalam cangkang-cangkang pejantan tidak dibuang, karena yaitu tandanya kalau seandainya ada ratu maka cangkang-cangkang bekas tutup pejantan ini dibuang. Tapi kalau tidak ada ratu maka hanya dibiarkan terjatuh di bawah, lebih tidak bersih sarangnya. Kita pindahkan ke sebelah kiri untuk meyakinkan. Nah, ini satu lempeng lagi yang ada sarangnya. Waktu itu ada seratunya. Seratunya tidak berkembang, sama sekali tidak berkembang. Ada 2 tidak berkembang. Nah, ini seperti ini. Kasihan. Jadi ini bisa dikatakan mungkin awalnya ada ratu, tetapi sarangnya hancur dimakan binatang hutan. Akhirnya pindah dengan keadaan tidak memiliki ratu. Nah, ini tidak berhasil ada ratu. Bahkan sarang-sarang kosong yang ketika itu penuh dengan larva 10-20 penuh, sekarang diisi madu. Karena memang vegetasinya di sini sangat bagus. Kita akan bersihkan. Ini udah jelas tidak berhasil. Akan kita bersihkan. Sarangnya akan kita ambil, madunya kita ambil. Lebahnya dibiarkan, tetapi premnya dipasang kembali, tetapi madunya kita ambil. Karena ini sudah jelas tidak berhasil. Biar nanti kedepannya seperti apa dibiarkan saja, karena tuh ada juga yang membawa bipolen, tetapi sangat sia-sia walaupun membawa bipolen karena ratunya tidak ada. Jadi inilah yang menurut kami mecah atau membuat split tanpa ada seratu, asal ada anak yang berbentuk U katanya, atau masih berbentuk telur I, itu bisa membuat ratu dengan sendirinya, atau di alam dengan sendirinya akan membuat ratu. Ini contohnya. Jadi sangat rentan. Jadi teori itu sebaiknya walaupun ada yang berhasil, sebaiknya jangan dipakai. Rentan, kasihan untuk koloninya kalau seandainya tidak berhasil. Ini contoh alaminya. Sedangkan di sini vegetasi yang sangat kuat, banyak terdapat sumber pakan alami. Seperti ini.
Yakin ratunya nggak ada. Ini kasihan, akan kita hentakan saja larvanya, kita ambil, bersihkan, dan frame-nya akan kita pasang kembali. Mudah-mudahan ada koloni liar yang masuk, karena walaupun dibiarkan tidak akan merubah keadaan, karena ada 2 sel ratu juga tidak berkembang. Karena yang selama ini katanya bisa berkembang dan sebagainya, ternyata di vegetasi yang sekuat ini koloni juga cukup bagus, madu juga banyak, tetap tidak bisa bertahan dan tidak bisa membuat ratu dengan sendirinya. Semoga nanti setelah diperbaiki disimpan, karena nanti lebahnya tetap akan kita biarkan. Ada koloni baru yang survei dan masuk. Koloni ini bisa bergabung. Dan biasanya koloni yang tidak memiliki ratu itu lebih cenderung menurut kepada koloni yang ada ratunya. Jadi mudah-mudahan tidak berkelahi dan bisa bergabung, bisa melanjutkan kehidupannya dengan ratu yang baru ketika nanti ada yang survei dan ngisi kotak jebakan yang ada koloninya sedikit ini. Madunya nutup segel. Mantap. Kita akan pinta saja karena kita cukup lelah dengan perjalanan ini. Karena ditutup segel. Demikianlah perjalanan kita kali ini. Kita akan perbaiki ini dan simpan lagi ke bagian atas, semoga nanti ada yang ngisi. Jadi teorinya terjawab sudah. Bagi koloni yang benar-benar tidak ada ratu, sebenarnya walaupun vegetasinya kuat, sumber pakan banyak, tidak bisa mengembangkan ratu dengan sendirinya. Dengan apapun jawabannya kita sudah buktikan sendiri, dan kurun waktu 2 minggu sejak kita temukan ada seratu, dan itu benar-benar tidak berkembang. Semoga teori atau split yang tidak memakai seratu sebaiknya jangan dicoba, kecuali sudah diyakinkan. Dan yang lebih baik kita bikin cangkokan ratu terlebih dahulu, setelah berkembang baru dibuat split atau dijadikan cangkokan ratu, itu lebih aman. Demikian perjalanan kita kali ini. Terima kasih selalu mengikuti channel Madu Baribaya. Apabila channel ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Jangan lupa tonton video ini dari awal sampai dengan akhir agar tidak gagal paham. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.